Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Karma, selamat datang di Karma Baik. Karma baik adalah suatu perbuatan yang berbuah positif dan berujung pada kebahagiaan. Apakah karma yang datang kepada Anda adalah karma yang baik atau sebaliknya? Telah bergabung bersama saya 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Pemirsa, di bulan suci Ramadan ini kami akan mencoba untuk menguak dan juga memberikan solusi bagi permasalahan para partisipan. Seperti masalah dalam rumah tangga, perselingkuhan, kegagalan pernikahan, dan juga penyakit hati. Semua akan kita kuak hanya di Karma Baik. Pemirsa, bintang tamu kami pada pagi hari ini adalah duo penyanyi dangdut yang kerap melakukan kegiatan amal di setiap penampilannya. Ketika mereka mendapatkan saweran, mereka kerap menyumbangkannya kepada anak yatim piatu. Apa saja dan apa kira-kira efek terbaik yang mereka hadapi akibat perbuatan baik ini? Lahir tanggal 16 dan 25, Elsa dan Kiki dalam Duo Biduan. Duo Biduan, Elsa dan Kiki pernah berhubungan dengan orang yang memiliki kepribadian ganda, diteror dan diancam. Apakah karma buruk ini bisa dimaafkan oleh duo biduan? Mungkin 1000 banding 1 biduan di Indonesia yang masih memikirkan hasil jerih payah mereka disumbangkan kepada yatim piatu. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Puasa lancar? Lancar, alhamdulillah. Lancar. Nah, ini kalau ngomong soal karma baik, artinya kan kita membicarakan soal perbuatan baik. Dari segala perbuatan baik yang sudah kalian lakukan setelah hasil jerih payah dari nyawer ya, dan kalian sumbangkan ke anak-anak yang membutuhkan, merasakan impact yang jauh lebih baik nggak kepada duo biduan sendiri? Jauh luar biasa banget Pastinya. gitu kan. Karena Tuhan nggak bakalan, pokoknya kalau kita ngelakuin hal yang baik pasti berbuahnya baik lagi gitu Betul kan. sekali. Jadi karir kita juga makin, alhamdulillah makin lancar. Gitu. Dari Job makin doa-doa, ya kan? Doa-doa anak Doa-doa. yatim, doa-doa orang yang kita bantu gitu kan. Alhamdulillah lancar semuanya gitu. Oke, nah selama bulan suci Ramadan ini kegiatan apa saja yang duo biduan sudah lakukan? Ini bukan berniat untuk ria ya atau Iya. pamer ke pemirsa, tapi siapa tahu bisa menginspirasi Anda semua di rumah. Jadi boleh diceritakan kepada pemirsa dong. Jadi yang sering duo biduan lakuin itu paling duo biduan menyisihkan sedikit rezekinya untuk dikasih ke anak yatim piatu. Kayak gitu. Kalau misalkan untuk bulan Ramadan ini, kebetulan kemarin kita sempat bikin acara kayak buka bersama gitu, betul. sama anak-anak yatim juga gitu. Terus berbagi rezeki, buka bareng, ngaji bareng gitu-gitulah. Nah ini sebenarnya kalau membicarakan soal anak yatim, ya, saya pengen tanya sama teman saya, seorang indigo. Kira-kira kalau anak yatim sendiri atau mungkin mereka yang telah ditinggalkan orang tuanya mendahului mereka ya. Dalam penglihatan seorang indigo, apakah ada yang berbeda dari orang-orang yang biasa? Karena tampaknya di Al-Quran sendiri banyak yang memberikan sebuah sesuatu yang kayaknya khusus atau spesial untuk mereka yang menjadi anak yatim atau yatim piatu. Nah, kalau di mata anak indigo seperti apa penglihatannya? Pemirsa, langsung saja saya panggilkan Roy Kiyoshi. Halo Roy. Halo Robi. Sehat? Sehat alhamdulillah. Ya, dua biduan hadir Halo lagi Roy. dua biduan. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, Roy, aku Iya. pengen nanya deh Roy. Ini kan kalau misalkan kayak dalam kitab suci atau dalam Al-Quran saja untuk anak yatim piatu atau anak yatim ya, itu tampaknya Allah bahkan memandang mereka tuh spesial gitu. Iya betul sekali. Bahkan Robi. dikhususkan banyak sekali amalan-amalan yang spesial buat mereka. Nah, kalau Roy melihatnya anak yatim begitu di mata anak indigo, apakah memang ada yang berbeda Roy? Maksudnya apa? Dari warna aura atau apa? Ada yang spesial kan? Memang mereka spesial sekali karena kan memang
anak yatim piatu ya, tentu secara basic kita tahu kalau mereka mendoakan juga doanya mustajab dan yang bakalan dijabah gitu ya doanya. Pokoknya kalau menurut pandangan dari saya, Roy Kiyoshi pribadi, memang orang-orang yang kehilangan dan kekurangan figur-figur itu memang dispesialkan dalam porsinya mereka. Bahkan di Al-Quran pun ada ya disampaikan Betul bahwa sekali. mereka yang anak yatim ini ketika di surga nanti itu mereka punya kedekatan atau dekat gitu loh dengan Rasul ya. Betul sekali. Itu dalam sebuah hadis. Ada korelasinya juga ya. Iya, Pemahaman. makanya sekali ada korelasi. Oke, sekarang kita menuju ke partisipan kita dulu. Bapak Ibu bersiap? Roy Kiyoshi langsung saja berikan kisi-kisinya. Baik. Saya ingin memilih seorang partisipan. Dia mengalami perceraian karena didasari cemburu buta oleh sang suami. Saya ingin memilih angka kelahiran nomor 13. Leni, angka kelahiran tanggal 13. Fitnah perselingkuhan dilayangkan oleh suami untuk menutupi perselingkuhan yang dilakukannya. Bukan hanya fitnah, sang suami pun memakai ilmu hitam dengan alasan yang tidak baik untuk Leni. Perilaku dan sikap seperti apa yang sebaiknya diambil oleh Leni? Pemirsa, ada Ibu Leni lahir tanggal 13 April tahun 75. Assalamualaikum Mbak Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lebih keras suaranya ya. Puasanya lancar. Alhamdulillah. Sama anak-anak puasanya? Iya. Sama suami? Enggak. Saya kerawai dulu boleh. Baik. Mbak Leni, keluhannya yang bisa Roy bantu apa sebelum saya bacain? Pernikahan saya udah 20 tahun. Unek-unek hatinya Iya. apa yang mengganjal pikiran? Dituduh selingkuh, Dituduh selingkuh, tapi Lalu? ternyata suami yang akan menikah dengan selingkuhannya. oh playing victim. Berarti dituduh selingkuh oleh seseorang yang ternyata udah jelas-jelas berselingkuh gitu. Yang melakukan. Berarti artinya playing victim. Kemudian apa lagi? Masalah anak juga, terus ada satu yang nggak boleh ketemu sama saya. Kamu nih ada masalah ini ya, ketakutan dengan senjata tajam ya? Iya. Pisau ya yang kalau Iya, saya lihat. benar. Ini kenapa ya kalau saya bisa lihat? Kalau saya curiga nih sebelum kamu cerita, pisau ini nih sempat dihunuskan untuk membunuh kamu ya? Ditujukan di sini waktu Allah. pas mau ngambil HP. Sempat saya tangkis, kena tangan, berdarah, tapi dia cuma ngeliatin aja. Nggak ada rasa penyesalan sama sekali. Oh gitu. Lalu kemudian pantesan saya langsung membacakan apa yang saya gambar di sini. Ada faktor luar, kemudian bunga kematian dan Leni. Tampaknya di sini kamu adalah sasaran juga seseorang yang mengirimkan aneh-aneh kepada kamu. Saya kurang tahu, tapi saya rasakan waktu di rumah itu rasanya nggak karuan, memang panas. Panas. Rasanya maunya keluar aja ke rumah gitu, maksudnya keluar dari rumah gitu. Emang maaf Roy, kejadian megang handphone, pisau, apa yang Roy lihat waktu itu? Kalau dalam reka adegan di kepala saya ngelihat di sini semacam kegiatan yang sebenarnya ingin memotong urat nadi di leher. Ya Allah, Akbar. Seperti, tetapi tidak kena karena saya ngelihat ada yang melindungi. Warna cahaya warna putih. Gitu. Tidak sempat kena kan? Kena Enggak, dikit. cuma kena tangan aja. Her husband? Suaminya? Iya. Ya Allah. Boleh tahu nggak nama suaminya siapa? Saya lihat orang ini 100% ya. Melakukan kejahatan secara fisik, namun juga melakukan kejahatan supranatural. Oh, mencium bau dupa nggak, Mbak Leni? Hari ini, ya. Kamu ngerasa ada yang aneh ya sekarang? Saya jujur sih ngerasain kamu agak ketakutan. Pundak kamu lagi sakit ya sekarang? Pegal aja, kiri. Sebelah kiri kan? Ya.
Emang apa yang Roy lihat di pundaknya? Saya ngeliat ada anak kecil yang gelayotin. Lalu hubungan anak kecil dan Mbak Leni apa, Roy? Apakah, tapi saya tidak boleh seuzonnya di sini ya. Iya. Tampaknya ada seseorang yang mengirimi kamu sesuatu loh. Untuk mungkin kamu jadi perasaan yang nggak tenang. Apa itu? Jadi saya membuat perasaan nggak tenang, kemudian ini kan kamu ya sebenarnya. Ini kan kamu pakai penutup, kemudian ini baju kamu ya. Tapi di sininya ada kaki. Ya Allah. Udah berapa lama Roy lihat itu? Ada wujud wajahnya, Roy. Iya, di sini saya ngeliat ada semacam rambutnya di sini. Looks like jin nih. Dia jin. Kayak jin gitu. Iya. Terus kan tangan kamu di sini. Meja partisipannya. Wah. Ini yang Roy lihat orang sengaja ngirimin atau memang udah lama? Sebelum sejauh yang saya lihat di sini, tapi tampaknya kamu tidak pernah ada keguguran anak kan? Enggak. Karena ini merusak sekali ya, mengganggu sekali auranya. Setinggi apa sih, Roy? Aduh, saya boleh ke situ nggak? Boleh. Tidak akan mengganggu Robi kok. Nggak akan ganggu ya? Tidak akan, dia hanya mengganggu Mbak Leni. Segini? Iya, segitu. Iya, betul sekali. Betul sekali. Saya nyentuh kepalanya nggak? Iya, kamu menyentuh kepalanya sekarang, hati-hati. Kenapa Dia ini mulai dingin? gak suka sekarang. Ini- Itu dia tuh yang saya rasain, saya melihat ada anak kecil gantungin. Tapi herannya dia panggil gini, Mama. Hah? Kok aneh ya? Dari wajahnya Mbak Leni juga bertanya-tanya, Roy. Karena dia nggak ngerasa ada hubungan sama anak kecil. Ada nggak? Apa ponakan atau apa anak terlupakan tuh apa? Anak nomor 4. Anak nomor 4. Anak Nggak angkat. tahu. Anak angkat? Enggak, anak kandung. Nggak ada anak kandung sendiri, tapi dia nggak tahu semua kejadiannya kenapa mamanya sama ayahnya itu berpisah. Tapi Cuma anaknya dia kan doang. masih hidup. Kalau yang lain tahu. Masalah kekerasan, pemukulan, yang lain tahu. Cuma dia doang yang nggak tahu. Tapi anaknya kan masih hidup ya? Masih? Lalu Oh, masih ada? Iya, dia nganggap mamanya sendiri. Serem sekali. Kamu tahu, apakah hubungannya suami kamu tuh udah punya anak sama perempuan lain belum? Belum. Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Bisa jadi ini ada korelasi poin juga ya. Kamu sering ditampaki sosok pocong nggak? Enggak sih, kalau suara-suara kayak kuntilanak sih udah berapa kali. Maaf, ini dari kasus, saya bilang dari KDRT lah ya. Kok KDRT. tiba-tiba ke sini sih, Roy? Karena ternyata permainan kotor suaminya tidak hanya KDRT saja, tapi ingin membumi binasakan kamu sampai ke tanah. Dengan cara apapun itu, dari cara magic dan dari cara yang enggak. Udah disiksa. Keluhannya selalu gitu ya. Terus saya pengen dengar lagi. Keluhan yang serem lagi apa? Saya nggak boleh silaturahmi sama Hah? keluarga, sama orang tua. Orang tua dari saya, orang tua dari dia. Pokoknya nggak boleh kemana-mana kalau selain sama dia. Roy kesana mau apa? Ngusir atau apa? Dek, kamu siapa sih sebenarnya? Ke kepalanya ke bawah. Aldi. Aldi itu siapa ya? Dia anakku. Aldi anaknya. Boleh diceritain kalau saya boleh tahu agar teka-teki misteri ini terbongkar semuanya. Aldi ini anak nomor 3, dia membongkar semuanya dari masalah HP. Perselingkuhan, dia bilang mamanya selingkuh lewat FB. Dia yang lebih tahu segalanya. Aldi. Ah, Jadi anak ini sebenarnya anak Ambar ini mengetahui semuanya ya. Dia tahu, dia baca, mah ini bukan orang jauh, mah. Ternyata yang di FB itu saya curhat sama dia berhari-hari, tiap saat, tiap waktu, ternyata itu ayahnya. Berarti ini bisa dikatakan Aldi ini bisa melihat karena makhluk ini ya. Saya juga kurang tahu, dia juga
Pokoknya segala sesuatunya kalau kata dia pasti terjadi. Nggak ngerti Aldi, deh. saya mendengar kata sosok yang tadi yang gelayotin itu, dia nyebutin Aldi, Ma, Aldi. Tapi kok dia memanggilnya Ma ya, Roy? Iya, Memang manggilnya mama kan? iya. Oke, saya penasaran, makin penasaran lagi. Saya ingin tahu, saya butuh kain hitam 2. Saya ingin mengajak kamu ke dunia lain ya. Saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di sini. Kamu dikirimin seseorang ya, yang mana nih seseorang sebenarnya suami kamu ya. Kamu nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Robi, butuh saya bantuan. Iya. Ya, thank you. Apa yang saya bisa bantu? Nutupin mata saya deh. Kita, Diikat gitu, Roy. ya. Aku mau masuk ke dunia lain. And I need your help. Maaf ya, Mbak. Mbaknya Iya. bersedia kan? Ya. Kamu kasih tahu saya alamat di rumah kamu deh. Kalau kekerasan bilang ya, Mbak. Iya. Soalnya ini pendek sekali. Apakah aman, Mbak? Udah Aman? aman. Saya minta izin ya, saya memegang tangannya. Di mana itu sini? Ya, betul. Kamu jangan lepasin ya, jangan lepas dan jangan sampai tersesat ya. Iya. Kamu harus ikutin setiap kata-kata saya dan jangan sampai hilang. Mungkin dipegang di sini aja. Oh, di bahu. Oh, sudah. Oke, baik. Sebutkan nama jalannya kalau saya boleh tahu. Oh, jalan kampung Nomornya. nomor RT RW. Baik, saya akan mulai masuk di sini. Ayo ikutin saya. Apa yang saya bisa bantu, Roy? Saya boleh nyentuh atau apa? Boleh. Boleh. Sebentar. Oke, saya udah masuk sekarang. Di situ ada pohon pisang depannya ya? Dulu, sekarang udah nggak. Oh, masih bersama saya, Mbak Leni? Iya. Baik, kita masuk ke dalam lagi. Kita masuk ke cahaya putih sekarang. Saya, melalui bisikan saya ingin detect satu hal. Di sini ruangannya, beberapa pohon sudah ditebang ya? Iya. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebenarnya adanya satu makhluk yang... Slowly. Hati-hati, Roy. Ya. There's a camera for me. Oh iya. Boleh, maju ya. Kursi warna coklat itu apa ya? Kursi warna coklat. Oh, itu posisinya ada di saung. Di saung. Kayak kandang itu tanah 50 meter. Di situ saya piara binatang. Kayak ikan, ayam, bebek. Memang ada pohon pisang. Ada pohon pisang? Ada. Betul sekali, saya Pojok. masuk. Iya, saya masuk itu ke dalam pohon pisang. Iya. Wow. Saya mundur melangkah lagi dan saya mulai masuk ke dalam dunia yang lain. Roy, itu gerbang. Oh my God. Ada yang memanggil saya ke sini, dan ke sini. Aduh. Saya harus ikut. Gue harus ikut nggak? Situ ya. Di sini saya melihat di dalam rumah kamu, pas kejadian pisau itu ada dapur warnanya biru. Ada sesuatu bunga-bunga. Bunga-bunga di pola tembok kah? Itu jendela. Itu jendela ya? Jendela dan sampingnya itu pohon. Dan banyak pohon juga. Tadinya Itu yang saya lihat juga. Dan waktu pas kejadian ada pisau itu, pisaunya tertata sebenarnya di dalam ada kayak besi-besi juga yang lain. Nampaknya ada sendok juga. Iya, Terus- jadi satu.